Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel YouTube Halo Kimia, di mana channel ini membahas tentang materi-materi kimia SMA maupun pembahasan-pembahasan soal UTBK dan ujian masuk perguruan tinggi yang lainnya. Bagi sahabat semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang hukum-hukum dasar kimia. Ini adalah materi kimia kelas 10. Mari kita bahas semuanya. Hukum dasar kimia di sini terdiri dari 5 hukum. Ya. Yang pertama di sini ada hukum Lavoisier. Yang kedua itu ada hukum Proust, yang ketiga ada hukum Dalton, yang keempat itu ada hukum Gay-Lussac, dan yang kelima itu ada hipotesis Avogadro. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hukum Lavoisier, ya, ini tokohnya adalah Antoine Laurent Lavoisier. Atau hukum Lavoisier itu adalah hukum kekekalan massa. Di mana bunyinya dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, ini contoh kasusnya. Di sini ada zat dalam tabung reaksi dan zat dalam Erlenmeyer. Nah, sebelum mereka dicampurkan, ya, beratnya itu adalah 302,23 gram, ya. Nah, lalu mereka dicampurkan, ya, dengan cara dibalikan. Nah, sehingga campuran mereka bercampur dan bisa kita lihat beratnya sama, yaitu 300, ya, bukan 302 tapi 300,23. Nah, di sini membuktikan hukum Lavoisier bahwa dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, di sini ada tabel pereaksi dan hasil reaksi yang menunjukkan prinsip hukum kekekalan massa. Nah, di sini pereaksi satunya adalah gas hidrogen, pereaksi duanya adalah gas oksigen, dan hasil reaksinya adalah air. Nah, pada reaksi yang pertama, gas hidrogennya sebanyak 4 gram. Pereaksi keduanya sebanyak 32 gram. Hasil reaksinya adalah 36 gram. Di mana 36 gram ini adalah jumlah antara pereaksi 1 dan pereaksi 2. Ya, jadi pereaksi 1 sama pereaksi 2 itu adalah sebelum reaksi, sedangkan air di sini adalah hasil reaksi. Dan jumlahnya adalah pas, ya, 36. Contoh yang kedua, pereaksi satunya 5 gram, pereaksi 2-nya 40 gram, maka hasil reaksinya adalah 45 gram. Ya, kalau dijumlahkan itu adalah 45. Contoh ketiga, ini 6 gram, ini 48 gram. Kalau dijumlahkan berarti 54 gram. Ya, sesuai. Yang keempat, ini 7 gram pereaksi satunya, pereaksi duanya adalah 64. 7 ditambah 64 adalah 71. Oke? Nah, ini hukum kekekalan massa. Atau kalau misalkan kita punya contoh lagi, misalkan gas hidrogennya itu adalah 1 gram, hasil reaksinya atau airnya itu adalah 9 gram. Berarti nanti kira-kira berapa nih gas oksigennya? Nah, 1 gram supaya jadi 9 gram, maka gas oksigen yang diperlukan adalah 8 gram. Nah, ini adalah tentang hukum kekekalan massa, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Hukum yang kedua itu adalah hukum perbandingan tetap, ya. Nama tokohnya adalah Joseph Louis Proust, ya, atau bisa disebut juga dengan hukum Proust. Di mana hukum Proust itu perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap, ya. Jadi perbandingan unsur-unsur dalam suatu senyawa itu selalu tetap. Nah, contoh di sini, tentukan perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen pada molekul air. Nah, di sini pereaksinya ada
massa hidrogen yang direaksikan dalam satuan gram, massa oksigen yang direaksikan dalam satuan gram, massa air yang terbentuk dalam satuan gram juga, sisa hidrogen atau oksigen dalam satuan gram. Nah, contoh, nanti kita akan menentukan perbandingan hidrogen dengan oksigen, ya. Di reaksi yang pertama, hidrogennya sebanyak 1 gram, oksigennya 8 gram, air yang terbentuk 9 gram, tidak ada yang bersisa. Artinya, hidrogen dan oksigen yang digunakan itu seluruhnya. Berarti hidrogennya 1, oksigennya 8. Maka perbandingan hidrogen dan oksigen dalam air itu adalah 1:8. Atau kita coba contoh yang nomor 2. Hidrogennya 2 gram, oksigennya 8 gram, air yang terbentuknya 9 gram, yang tersisa adalah 1 gram hidrogen. Nah, hidrogen itu kan tadi awalnya ada 2 gram, ternyata bersisa 1 gram. Artinya, dari 2 gram hidrogen ini, yang digunakan cuma 1 gram. Maka yang kita tulis itu adalah 1. Oksigennya tidak bersisa, maka yang digunakan seluruhnya, yaitu 8 gram. Atau kita contoh yang ketiga aja, ya. Contohnya yang poin keempat, ya. Ini reaksi keempat yang sedikit berbeda. Massa hidrogen yang direaksikan adalah 2 gram. Massa oksigen yang direaksikan adalah 16 gram. Di sini tidak ada yang bersisa, artinya semuanya digunakan. Berarti hidrogen yang digunakan itu adalah 2 gram dan oksigen yang digunakan adalah 16 gram. Nah, 2 dengan 16 itu bisa disederhanakan menjadi 1:8. Maka dari data-data ini bisa kita simpulkan bahwa perbandingan hidrogen dan oksigen dalam air itu adalah 1:8. Nah, itulah cara menentukan perbandingan unsur-unsur dalam suatu senyawa. Contoh yang kedua, tentukan perbandingan massa unsur nitrogen dan oksigen pada molekul oksida nitrogen. Ya, di sini ada nitrogen itu adalah bereaksi 1 ya. Ya, di sini adalah bereaksi 1, oksigen di sini adalah bereaksi 2, dan massa oksida nitrogen itu adalah hasilnya, ya, hasil reaksi. Nah, berbeda dengan contoh yang pertama, ya, contoh pertama itu ada massa sisa, sehingga kita bisa dengan mudah menentukan massa siapa yang habis bereaksi, massa siapa yang bersisa. Nah, untuk di soal nomor 2, itu tidak ada sisanya, sehingga akan sedikit berbeda pengerjaannya. Nah, cuman ada trik khusus untuk menjawabnya, yaitu dengan cara mencari yang sesuai dengan hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa. Masih ingat ya, hukum kekekalan massa adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Atau ketika reaksi 1 dengan reaksi 2 dijumlahkan, hasilnya harus sesuai dengan hasil. Contoh. Nomor pertama, ya, ini kita anggap reaksi 1, ini reaksi 2, ini reaksi 3, dan ini adalah reaksi keempat. Reaksi 1, nitrogennya 7 gram, oksigennya 15 gram. Ketika dijumlahkan, harusnya hasilnya itu adalah 22 gram. Sedangkan di sini massa oksida nitrogennya 19 gram. Artinya ini tidak sesuai dengan hukum kekekalan massa. Berarti jangan digunakan data ini. Yang kedua, 9 gram dengan 12 gram harusnya 21 gram. Tapi di sini 19 gram, maka jangan gunakan data 2 juga. Yang ketiga, 14 gram ditambah 24 gram, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 38, dan ini sesuai. Artinya,
Data yang kita gunakan adalah data yang ketiga. Ini untuk mempermudah untuk menjawabnya. Berarti perbandingan nitrogen dan oksigen dalam senyawa oksida nitrogen adalah 14 berbanding 24. Nah, tapi ingat, perbandingannya harus bilangan bulat dan sederhana. Artinya, ini masih bisa kita sederhanakan atau tidak? Yang 14 dengan 24 itu masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Berarti nanti 7 berbanding 12. Nah, 7 berbanding 12 itu sudah tidak bisa disederhanakan hingga menjadi bilangan bulat dan sederhana. Ya. Berarti perbandingan massa nitrogen dan oksigen dalam oksida nitrogen itu adalah 7 berbanding 12. Oke? Nah, ini adalah cara menjawab jika tidak ada yang bersisa. Contoh yang ketiga, perbandingan unsur nitrogen dan hidrogen pada pembentukan amonia adalah 14 berbanding 3. Jadi nanti katanya di sini ada gas nitrogen yang bereaksi dengan gas hidrogen akan membentuk amonia, ya, NH3. Perbandingan massa nitrogen berbanding hidrogen, ya, dalam senyawa NH3 itu adalah 14 berbanding 3. Jika 28 gram gas nitrogen dan 9 gram gas hidrogen direaksikan, maka massa amonia yang terbentuk dan banyak zat yang bersisa berturut-turut adalah titik-titik. Ini nitrogennya 28 gram. Hidrogennya di sini adalah 9 gram. Nanti ini amonianya berapa? Gitu. Nah, caranya seperti apa? Apakah ini bisa kita langsung jumlahkan sesuai hukum kekekalan massa? 28 gram ditambah 9 gram hasilnya adalah 37 gram. Oke, di sini di PG, ya. NH3 yang dihasilkannya itu tidak ada 37 gram. Artinya di sini belum berlaku hukum kekekalan massa dulu. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya yang pertama, kita cari dulu yang namanya pereaksi pembatas. Ya, kita cari pereaksi pembatas atau PP. Nah, rumus PP atau pereaksi pembatas itu adalah massa dibagi perbandingan. Massa dibagi perbandingan. Nanti cari yang kecil. Cari yang hasilnya lebih kecil. Contoh di sini nitrogen dulu. Nitrogen itu kan massanya 28 ya. 28 gram. Ya, nitrogen itu 28 gram. Sedangkan perbandingannya itu adalah 14. Jadi 28 dibagi 14 itu adalah 2. Hidrogen masanya itu 9 gram. Dibagi nilai perbandingannya itu 3. Ya, yang ini. Berarti 9 dibagi 3 itu adalah 3. Nah, di sini siapa yang hasilnya lebih kecil? Yang lebih kecil hasilnya itu adalah nitrogen. Artinya nitrogen itu yang bertindak sebagai pereaksi pembatas. Nah, pereaksi pembatas itu pasti habis. Reaksi pembatas itu pasti habis. Berarti yang bersisa itu adalah hidrogen. Hidrogen bersisa. Nah, karena hidrogen bersisa, berarti sisanya berapa? Gitu kan? Nah, untuk mengetahui sisanya berapa, kita cari hidrogen yang bereaksi. Nah, hidrogen yang bereaksi. Tadi kan hidrogen itu awalnya 9 gram. Nah, nanti yang bereaksinya berapa? Nah, caranya adalah gunakan perbandingan ini. Karena yang kita cari itu adalah hidrogen, berarti nilai hidrogen di atas. Berarti 3/14. Kalau kita mencari nitrogen yang bereaksi, berarti nanti 14/3. Gitu ya. Dikali massa yang habis. Yang habis itu adalah nitrogen. Masanya 28 gram. Nanti 28 dibagi 14
itu 2. Nanti 3 dikali 2 itu adalah 6 gram. Artinya hidrogen yang bereaksinya sebanyak 6 gram. Berarti nanti kita bisa mencari massa NH3. Ya. Berarti massa NH3 adalah N2 yang bereaksi, ya, yang bereaksi ditambah massa H2 yang bereaksi, ya, yang bereaksi. Ini untuk mencari massa NH3-nya, mencari massa hasil, ya. N2 yang bereaksi itu adalah 28 gram karena tadi dia habis bereaksi, ya. Hidrogen yang bereaksinya tadi adalah 6 gram. Berarti massa NH3-nya sebanyak 34 gram. Oke? Nah, sekarang kita mencari hidrogen sisa. H2 sisa. Tadi hidrogen awalnya berapa? 9 gram. Terus yang bereaksinya berapa? 6 gram. Berarti sisanya berapa? 3 gram. Oke, berarti massa amonia yang dihasilkan adalah 34 gram. Sedangkan hidrogen yang bersisa adalah 3 gram. Nah, berarti kita cari di sini jawaban yang sesuai adalah yang B. 34 gram amonia dan 3 gram hidrogen. Oke, maka jawabannya adalah yang B. Ini adalah contoh yang ketiga. Hukum dasar yang ketiga yaitu hukum perbandingan berganda, ya, atau disebut dengan hukum Dalton, ya, karena tokohnya itu adalah Dalton. Nah, bunyinya adalah apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana, yaitu adalah berdasarkan Dalton. Nah, contohnya di sini ada unsur C dan unsur O, ya, unsur C dan unsur O. Karbon dan oksigen, jika mereka bereaksi membentuk senyawa, mereka bisa membentuk senyawa CO dan CO2. Nah, ini ya, jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka nanti perbandingannya adalah bilangan bulat dan sederhana. Nah, di sini contohnya si CO, massa senyawanya adalah 2,33 gram, di mana unsur karbon itu adalah 1 gram, unsur oksigennya 1,33 gram. Sedangkan CO2 masanya itu adalah 3,66 gram. Karbonnya 1 gram, oksigennya 2,66 gram. Nah, di sini bisa kita lihat massa si karbonnya itu sama atau tetap, ya, sama-sama 1 gram. Maka perbandingan unsur oksigen dalam senyawa 1 dan senyawa 2 atau senyawa CO dan CO2 perbandingannya adalah 1,33 berbanding 2,66. Ya. Sedangkan perbandingannya harus dijadikan bilangan bulat dan sederhana. Maka ketika kita sederhanakan dan bilangan bulat, perbandingannya adalah 1 berbanding 2, ya. Nah, atau contoh yang lainnya, misalkan di sini. Perhatikan tabel di bawah ini. Di sini ada unsur A dan unsur B. Ketika mereka bereaksi akan membentuk 2 senyawa. Ada senyawa 1 sama senyawa 2. Dalam senyawa 1, unsur A-nya sebanyak 40% dan unsur B-nya 60%. Dalam senyawa 2, unsur A-nya 50%, unsur B-nya 50%. Perbandingan massa unsur A dalam senyawa 1 dan 2 untuk massa B yang sama adalah titik. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah perbandingan massa A dalam senyawa 1 sama senyawa 2, tapi si B-nya harus sama. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya kita buat ini misalkan senyawa A berbanding senyawa B. Ada senyawa 1 sama senyawa 2. Dalam senyawa 1, A-nya itu adalah 40%.
senyawa B-nya 60%. Dalam senyawa 2, unsur A-nya 50%, unsur B-nya 50%. Nah, nanti kita sederhanakan ya. Dalam senyawa 1, 40 dengan 60, kalau kita sederhanakan jadi 2:3. Senyawa 2, 50%, 50%, berarti 1:1. Nah, yang ditanyakan itu massa A-nya. Sedangkan B-nya harus sama. Nah, ini B-nya belum sama, 3:1. Supaya sama, maka yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Jadi dikali silang, supaya sama. Nanti A berbanding B. Nah, yang atas kan dikali 1, berarti 2 dikali 1, 2. 3 dikali 1, 3. Sedangkan yang senyawa 2, 1 kali 3, ini 3. 1 kali 3, ini juga 3. Nah, ini B-nya sudah sama. Nanti tinggal kita bandingkan. Unsur A dalam senyawa 1 berbanding unsur A dalam senyawa 2. Perbandingannya adalah 2:3. Nah, kalau masih bisa disederhanakan, nanti kita sederhanakan lagi. Tapi 2:3 itu sudah paling sederhana. Maka perbandingan unsur A dan pada senyawa 1 dan senyawa 2 pada B yang sama itu adalah 2:3. Maka jawabannya adalah yang A. Nanti kebalikannya. Kalau yang ditanyakannya adalah perbandingan unsur B dalam A yang sama, berarti nanti A-nya yang harus disamakan. Tadi kan B-nya yang harus sama. Ya, ini 3:1 kan tidak sama. Maka yang dikali silang itu yang B-nya. Nanti kebalikannya. Kalau yang ditanyakannya B pada A yang sama, berarti A-nya yang harus disamakan. Nah, itu ya caranya untuk hukum perbandingan ganda. Untuk hukum perbandingan volume dan hipotesis Avogadro akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.